Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini kita akan menonton alur cerita film yang menceritakan seorang pilot drone Angkatan Udara AS yang memberikan dukungan lewat udara untuk tim Delta Force yang dikirim untuk menyelamatkan seorang mata-mata CIA di Filipina Selatan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan inilah Bed of Land, No Man Left Behind 2024. Di pangkalan udara, terlihat seorang sersan dari Delta Force yang sedang santai kemudian dihampiri oleh atasannya yang menyapanya dan memperingatkan kesiapannya pada operasi selanjutnya. Si sersan kelihatan sedikit panik. Beralih keadaan di helikopter yang sedang melintasi Laut Sulu di Filipina. Pimpinan operasi tim Delta Force sedang memberikan penjelasan kepada pasukan bahwa misi mereka adalah menyelamatkan anggota CIA yang ditawan. Tim ini terdiri dari 4 orang. Dalam misi ini diharapkan minimal korban jiwa. Selain itu, seorang intel Rusia dan pedagang senjata Alexander Petrov juga mengawasinya. Di pangkalan udara, hari itu Kapten Kini yang bertugas sebagai pengendali drone pengintai terlihat sedang kesal. Ternyata pikirannya sedang gundah karena istrinya akan melahirkan. Temannya mengajaknya berbicara. Ia menanggapi sambil mencari kopi miliknya. Di helikopter, tim Delta Force sedang bersiap-siap untuk turun melaksanakan operasi. Mereka memastikan kembali perlengkapan dan lainnya sudah siap. Satu persatu pasukan melakukan penerjunan dari helikopter. Tidak lama, mereka mendarat di pinggir pantai. Beralih ke pangkalan udara, Kapten Kini memantau pasukan yang sudah turun menggunakan drone. Ia memberikan segala informasi terkait pandangan visual dari drone yang ia gunakan. Pasukan sudah berada di dalam hutan. Mereka berjalan dengan hati-hati menyusuri hutan menuju target lokasi pembebasan sandera. Tidak lama, mereka melihat ada suatu objek mencurigakan. Mereka melaporkan hal ini kepada Kapten Kini yang mengendalikan drone dan segera memeriksanya. Sewaktu memeriksa, tiba-tiba drone kehilangan gambar visual. Sistem mereka mengalami gangguan. Kini mengatakan akan menarik drone tersebut untuk memeriksa kerusakannya dan saat ini tidak ada drone pengganti. Pasukan melanjutkan misi tanpa dibantu visual drone, mereka bergerak maju mendekati objek tadi untuk memeriksanya. Setelah lumayan dekat dengan objek, ternyata objek itu adalah seekor babi hutan. Mereka semua sangat kesal. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama, mereka sudah dapat melihat markas musuh yang menjadi target mereka. Mereka terus bergerak maju. Mereka melihat satu ruangan seperti pos dan memasukinya. Mereka menjadikan itu sebagai pos mereka dan memasang alat pelacak. Kemudian mereka membagi tugas, ada yang memutar ke arah tenggara. Selanjutnya mereka terus memantau markas tersebut. Mereka menyiapkan sniper. Mereka memantau terus dan terlihat anggota dari militan tersebut. Terlihat Petrov dan lainnya. Beralih ke pangkalan udara. Kini masih saja stres dengan menunggu berita dari istrinya yang akan melahirkan. Ia kesal pada orang-orang di sekitarnya karena tidak peduli pada telepon yang tidak berdering. Beralih ke tim Delta Force, mereka masih memantau markas tersebut. Tidak lama, terlihat beberapa kendaraan tempur militan mendekat ke markas. Mereka melihat kehadiran salah satu pimpinan militan di situ, diperkirakan untuk membeli senjata pada Petrov. Sampai saat ini, koneksi tim Delta Force dan Kini di pangkalan masih terputus. Kembali ke pangkalan, rekan Kini memberitahukan bahwa drone sudah dapat berfungsi kembali. Kini menginformasikan kepada tim di daerah operasi bahwa drone sudah dapat beroperasi kembali. Klaibe memberikan posisi kepada Kini.
Kini telah mendapatkan pandangan yang baik melalui drone. Tim Delta Force melanjutkan pengintaian. Sewaktu memantau, tiba-tiba terlihat tembakan ke arah target mereka. Ternyata tembakan itu berasal dari warga sipil. Terjadi kontak senjata antara warga sipil dan musuh mereka. Korban saling berjatuhan antara kedua belah pihak. Tidak lama, terlihat pimpinan militan menyandera istri dari Petrov, kemudian tidak lama ia memenggal kepala istri Petrov tersebut. Petrov terlihat sangat histeris ketakutan. Terlihat juga anak Petrov yang ditangkap dan akan dipenggal. Tim Delta Force meminta kini untuk melancarkan serangan roket dari drone ke markas militan. Sewaktu pimpinan militan akan memenggal kepala anak Petrov, dengan tepat salah satu dari tim Delta menembak pimpinan tersebut untuk menggagalkan usahanya itu. Tidak lama roket yang ditembakkan kini dari drone juga menghantam markas militan itu. Kontak senjata yang seru masih berlangsung. Tiba-tiba datang kendaraan yang membawa personel RPG dan mengarahkan RPG ke arah tim Delta Force. Tidak lama, salah satu anggota tim Delta Force yang bernama Abel terkena tembakan. Dia berusaha melawan musuh dengan sekuat tenaganya. Temannya si Sersan Playboy segera membantunya. Luka tembak yang diderita Abel cukup parah dan mengalami pendarahan yang banyak hingga Abel tidak dapat ditolong lagi. Abel gugur saat itu. Militan yang menggunakan RPG terus menembakkan misil ke arah tim Delta Force. Kini tim Delta tinggal 3 orang. Mereka berusaha menghindar sambil membalas tembakan. Sersan Playboy mencoba melaporkan kepada Kapten Kini lokasi RPG agar dapat dilumpuhkan oleh roket drone. Kini mendapatkan koordinatnya dan segera menembakkan roket ke target. RPG kembali ditembakkan oleh militan dan tepat mengarah ke Sugar dan Bishop. Tidak lama kemudian roket dari drone melumpuhkan pasukan RPG militan tersebut. Tidak lama, tiba-tiba datang kendaraan yang membawa personel senjata mesin dan langsung menembakkan senjata mesin ke arah Playboy. Playboy segera lari mencari perlindungan. Playboy jatuh sambil menuruni tebing dan lari untuk melindungi diri. Sungguh malang nasib Playboy, dia tinggal sendirian dan harus menyelamatkan dirinya. Playboy tiba di hutan dan mencoba bersembunyi sambil bersiaga. Playboy mencoba menghubungi pangkalan dan melaporkan status timnya bahwa semuanya gugur dan hanya tinggal dia sendiri. Playboy meminta bantuan Kini untuk memantau area sekitar untuk dia bergerak. Playboy mengalami stres ketakutan dan Kini mencoba membangun semangatnya. Playboy kembali melanjutkan pelariannya. Tidak lama, drone mendapat posisi musuh yang ada di depannya. Playboy segera melarikan diri untuk bersembunyi. Drone terus memantau gerakan musuh. Terlihat militan yang membawa anjing pelacak, dan ternyata anjing tersebut malah mendatangi Playboy dan mencoba memberitahukan posisinya. Pemilik anjing coba menghampiri, Playboy hampir saja ketahuan, beruntung si anjing segera pergi meninggalkannya. Tidak lama, kendaraan dan anjing tersebut pergi, Playboy segera keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan pelariannya. Jarak pendaratan adalah 1,2 km dari tempat Playboy. Playboy harus tiba di situ bila ingin dijemput oleh helikopter. Di perjalanan, Kini mencoba mengajak Playboy mengobrol santai agar Playboy tidak stres. Akhirnya Playboy tiba di lokasi penjemputan. Helikopter akan segera tiba. Kini menginformasikan bahwa daerah tersebut aman dari musuh. Tidak lama, muncul helikopter yang akan menjemputnya. Tetapi, tiba-tiba Playboy dikejutkan dengan tembakan musuh yang menyerangnya. Playboy dan helikopter mencoba melawan tembakan musuh. Pilot helikopter mengatakan sangat berbahaya bila ia bertahan di situ. Pilot memutuskan untuk meninggalkan Playboy. Kini mencoba membantu Playboy dengan mengirimkan roket drone. Tidak cukup dengan itu, Kini mengirimkan pesawat tempur Hornet untuk meratakan musuh tersebut.
Daerah itu dihujani oleh tembakan dan roket milik Hornet. Akhirnya, daerah tersebut rata oleh Hornet. Tetapi, Playboy harus mencari area pendaratan yang baru. Kini memberitahukan pada Playboy bahwa area tersebut berada sekitar 2 km dari tempat Playboy sekarang dan posisinya di balik bukit. Artinya Playboy harus berjalan kaki melintasi bukit. Tidak ada pilihan bagi Playboy. Playboy melanjutkan pelariannya. Seperti sebelumnya, kini kembali mengajak Playboy berbicara agar Playboy tidak merasa kesepian. Playboy baru tahu bahwa kini ternyata adalah seorang kapten yang sangat senior dan seharusnya sudah menjadi jenderal. Tetapi karena punya masalah keluarga yang agak buruk sehingga dia harus tetap pada posisi kapten dan dia membutuhkan banyak biaya untuk menghidupi anak-anaknya. Lagi asyik bercerita, tiba-tiba Playboy terjatuh dan masuk ke dalam sungai. Senjatanya juga ikut terjatuh. Tiba-tiba ia menyadari di atas tebing ada musuh yang siap menghampirinya. Ia segera mengambil pistolnya. Terjadi tembak-menembak antara Playboy dan musuh. Playboy mencoba melarikan diri dan musuh terus mengejarnya. Ia terus berlari dan sampai di ujung air terjun. Tidak ada pilihan, ia segera melompat ke air terjun. Ia segera menyelam untuk menghindari kejaran musuh. Akhirnya ia dapat selamat dari kejaran musuh. Tetapi ternyata tidak, sudah ada musuh yang menunggu dia. Beralih ke pangkalan militer. Kini sangat kesal karena Playboy tertangkap. Dia segera melapor ke kolonel, dan dia meminta kepada kolonel untuk tetap bertugas sampai misi ini selesai. Kolonel memastikan mereka dapat menyelesaikan masalah ini dan memilih meninggalkan mereka. Kembali ke Playboy, dia sudah dibawa ke markas militan. Di sana ia diikat dan disiksa. Kini dan stafnya terus mencoba cara bisa terhubung kembali dengan Playboy. Beralih kembali ke markas militan. Seseorang muncul dan menyelinap masuk ke area tersebut. Dia segera melumpuhkan penjaga yang menawan Playboy dan segera membebaskan Playboy. Playboy terkejut, itu adalah Sugar. Ternyata Sugar dan Bishop tidak mati sewaktu terkena ledakan RPG sebelumnya. Sugar mengatakan bahwa Bishop ditawan. Mereka segera mempersiapkan peralatan perang. Mereka harus segera membebaskan Bishop. Sugar dan Playboy melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Playboy dapat terhubung kembali dengan Kini. Kini mengatakan tentang misi awal mereka, tetapi Playboy mengatakan mereka harus menyelamatkan teman mereka, yaitu Bishop. Tidak lama komunikasi hilang kembali. Sugar dan Playboy sedang membuat rencana penyerangan mereka untuk membebaskan Bishop. Mereka akan membantai semua yang ada di situ. Playboy mengatakan kepada Kini bahwa ia membutuhkan bantuan dari serangan udara. Sewaktu memastikan posisi, baterai radio komunikasi habis dan terputus. Di pangkalan terjadi ketegangan internal, saat ini kolonel ingin membebas tugaskan Kini dari tugasnya, tapi Kini menolaknya. Setelah adu mulut, akhirnya Kini dan stafnya segera keluar dari ruangan kontrol penerbang drone dan digantikan oleh penerbang lain. Beralih ke Playboy dan Sugar, mereka sudah sampai di sekitar markas musuh. Segera mereka memasuki area tersebut dengan mengendap-endap. Mereka sudah berada di dalam kamp musuh. Mereka berusaha melucuti penjaga dengan diam-diam, tetapi akhirnya mereka ketahuan dan terjadi perkelahian antara mereka dan penjaga. Selanjutnya, pasukan musuh tiba dan langsung berhadapan dengan mereka. Terjadi kontak senjata. Sugar sempat tertembak. Tidak lama, muncul granat yang melumpuhkan mereka. Sugar dan Playboy tertangkap.
Mereka dibawa dan dimasukkan ke tahanan. Di sana mereka bertemu dengan Bishop. Sekarang mereka bertiga dalam keadaan babak belur di dalam tahanan. Clyburn mencoba mengalihkan perhatian penjaga dengan mengatakan bahwa akan ada bom yang dijatuhkan di area ini. Tetapi tidak berhasil. Di sisi lain, penerbang drone sedang merencanakan akan mengirimkan roket ke posisi tersebut. Sugar dibawa keluar dari tahanan dan dieksekusi ditembak kepalanya oleh pimpinan militan. Tidak lama, giliran Clyburn yang dibawa keluar. Clyburn dihadapkan pada pimpinan militan. Ia disiksa, kemudian ia ditenggelamkan di bak air. Pada saat itu, penerbang drone sudah mengirimkan roket ke markas musuh itu. Tidak lama, terjadi ledakan di area itu. Clyburn selamat karena ia berada di dalam bak air. Ia mencoba membebaskan tawanan dan keluar dari tempat itu. Sewaktu jalan keluar, ia bertemu dengan pimpinan militan yang sudah sekarat juga. Tanpa basa-basi Clyburn segera menusuknya dan memukulinya dengan membabi buta. Clyburn segera membebaskan Bishop dan mereka bertiga segera berusaha keluar dari tempat itu. Clyburn berusaha menghujungi pangkalan militer agar serangan roket dapat dibatalkan. Ia dapat menghubungi pangkalan tetapi para penerbang di pangkalan termasuk kolonel sedang asyik menonton pertandingan basket dan tidak menghiraukannya. Clyburn segera mencoba menghubungi ke telepon genggam Kinney yang sedang berbelanja. Kinney menjawabnya. Dia segera berlari kembali ke pangkalan untuk membatalkan serangan terakhir itu. Pada detik-detik terakhir, Kinney memberikan perintah kepada penerbang pesawat tempur agar membatalkan serangan itu, sehingga Clyburn dan lainnya masih dapat terselamatkan. Kinney segera ke ruang rekreasi para penerbang dan kolonel yang sedang sibuk menonton pertandingan bola basket. Ia tidak terima dengan cara mereka dalam bekerja dan berdinas. Ia mengamuk memecahkan televisi sampai kolonel itu tidak dapat berkata sedikit pun.